Pemirsa, hujan deras yang melanda sejumlah wilayah Lampung belakangan ini telah membuat sejumlah wilayah mengalami kebanjiran. Tidak hanya pemukiman penduduk, tapi juga menimpa lahan pertanian sawah seperti yang terjadi di area tanaman padi di Desa Mekarjaya, Kecamatan Jabung, Lampung Timur. Banjir terjadi karena luapan aliran Wai Sekampung. Tidak kurang dari ratusan hektar hamparan tanaman padi siap panen terendam banjir. Untuk meringankan beban warganya, Bupati Lampung Timur Dawam Raharjo didampingi sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Lampung Timur akhir pekan lalu meninjau langsung lokasi banjir. Dengan menggunakan perahu klotok yang penuh resiko, Bupati bersama Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Yusuf HR, kemudian Kadis PU dan Penataan Ruang Ferzanita Hasan, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Mansur Syah, Kadis Sosial Darmuji, Kepala BPBD Lampung Timur Titin Wahyuni, serta Forkopimcam Kecamatan Jabung. Sesampainya di lokasi banjir, Bupati Dawam Raharjo merasa prihatin terhadap musibah yang menimpa warganya. Tak tanggung-tanggung, luas lahan area pertanian tanaman padi siap panen yang terendam banjir mencapai 452 hektar. Dari data yang diperoleh di lapangan, tanaman padi tersebut sudah berusia 80 hari atau tinggal menunggu masa panen. Sementara tanaman padi yang tidak terdampak banjir terpaksa dipanen lebih awal karena dikhawatirkan luapan aliran Wai Sekampung semakin tinggi. Aliran Sungai Wai Sekampung merupakan muara sungai dari Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Pesawaran, dan Pringsewu. Banjir tahunan ini selalu terjadi karena tanggul sepanjang hampir 1 km sebagai penangkis luapan air belum terbangun. Statement dalam meninjau lahan yang terendam ini, Pak. Terima kasih. Setelah kita meninjau lokasi banjir di Desa Mekarjaya, Kecamatan Jabung, ini kebetulan di posisi dusun rumah, ada jalan buntu. Ternyata ada sekitar 425 hektar tanaman padi masyarakat yang tergenang, sehingga ya kecil harapan untuk bisa panen. Tapi ada sebagian yang tidak bisa dipanen setelah kita berjalan, ternyata semua terendam. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan melalui mungkin pusat maupun provinsi bisa membantu masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan ini, karena ini ada perbatasan antara Lampung Timur dengan Lampung Selatan. Nah, harapan masyarakat petani ini ya, minimal bisa tanggul kurang lebih 2,5 atau 3 meter, sehingga untuk banjir biasa yang kecil ini bisa terselamatkan padi tanaman masyarakat, khususnya di Desa Mekarjaya, Kecamatan Jabung. Ya, terima kasih. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Pemirsa, terima kasih. Menggali lebih dalam. Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Bana Lampung yang sudah luar biasa ini. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Bukan pilihan kita, jangan takut karena ada prosedur yang sudah Hanya di
iNews. Baik pemirsa, kita akan membahas tema tersebut dengan narasumber yang telah Kisah dari saksi mata mengungkap cerita di balik kasus yang terjadi di Lampung. Paut wajah. Rata-rata perkaranya memang dilimpah dan di Catatan kasus hadir setiap hari dan jam berikut. kurang ya sebenarnya. Sebenarnya terkait pejabat itu pasti memahami mekanisme. Hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan hanya di iNews. Halo Mama, selamat pagi. Talk show hangat senior dan junior. Ajang adu bakat dan kecerdasan. Adatku anti pegung, warisan anjak tumbai. Oke, cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSN, OSK, Olimpiade Jadi bisa dibilang memang Hanya di iNews. Pemeriksaan artis VS dan 2. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Pesta Bandar Lampung. Artis VS dan 2 orang terduga. Cegah tangkal, cekal. Hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak. Hanya di iNews. Pemirsa, persoalan banjir yang melanda desa Mekarjaya, Jabung, Lampung Timur ini bukan persoalan baru. Karena desa ini hampir setiap musim hujan tiba mengalami kebanjiran. Masyarakat setempat hanya bisa pasrah karena tidak ada solusi lain kecuali tanggul sepanjang aliran Wai Sekampung sepanjang 1 km segera dibangun. Jika tidak, tanaman padi milik warga akan selalu menjadi sasaran banjir setiap saat. Banjir tahun ini di luar dugaan warga karena muncul lebih awal. Biasanya banjir seperti ini baru akan terjadi pada bulan Desember. Untuk mengobati rasa kecewa warga, Dawam Raharjo bahkan tak segan bergabung dengan para petani yang sedang memanen padi. Dawam tak canggung ikut makan siang bersama warga, bahkan juga ikut larut dalam tawa dan canda para petani. Bupati Dawam mengaku biasa makan seperti yang dilakukan para petani karena dia juga suka ke sawah di saat libur kerja. Dawam juga mengaku sejak kecil dirinya sudah terbiasa ikut orang tuanya panen padi di sawah. Bupati juga menyempatkan diri berdialog dengan warga guna mencari solusi penanganan banjir. Dalam dialog tersebut, masyarakat meminta pemerintah secepatnya membangun tanggul penahan banjir sepanjang kurang lebih 1 km. Dawam Raharjo, Bupati Lampung Timur, mengatakan dirinya akan segera berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Lampung untuk mewujudkan pembangunan tanggul yang diharapkan masyarakat karena aliran Sungai Wai Sekampung berbatasan langsung dengan Kabupaten Lampung Selatan. Selain meninjau langsung lokasi banjir dan berdialog dengan para petani, Bupati Dawam Raharjo juga mengunjungi rumah warga yang juga terdampak banjir untuk memberikan bantuan sembako.
Diharapkan bantuan dapat meringankan beban warga. Diambil siapa namanya? Mastur. Mastur. Ya. Jadi Pak Mastur, saya Bupati Lampung Timur ya. Pak Bramrajo, Pak Camat, ini kepala BPBD, ada keuangan dari Puskes, kami di samping silaturahmi lihat karena banjir, mengenai kondisi ini saya mampir ke rumah Pak Mastur keluarga besar, pemerintah kami menyerahkan bantuan. Pertama ini ada uang 1 juta, bisa dimanfaatkan, mudah-mudahan barokah. Dan yang memberikan mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ada beras 10 kilo dan mie bisa dimanfaatkan untuk Bapak Ibu dan keluarga ya. Sabar, ikhlas semua ini takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon doanya supaya Pak Camat juga, kepala desanya, semua artinya bisa sehat-sehat, bisa melayani masyarakat dengan yang baik. Amin. Pak Kepala Desa, semua masyarakat harus dilayani. Mungkin itu yang jelas. Mudah-mudahan kita Allah. Sama saya juga terima kasih berarti Pak Camat dan lurahnya. Mudah-mudahan dikasih kesehatan dan pekerjaan mudah dikasih kelancaran. Amin. Dan ya keadaan keluarga kami ya gitu lah. Mudah-mudahan saya juga berdoanya mudah-mudahan kasih bertambah. Amin. Mastur minta doanya juga untuk Pak Bupati semuanya kasih kesehatan, keselamatan memimpin Lampung Timur. Barokah doanya Bapak sekeluarga. Amin. Halo Mama, selamat pagi. Talk show hangat senior dan junior, ajang adu bakat dan kecerdasan. Adatku anti pegung, warisan anjak kembali. Oke, cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSN, OSK, Olimpiade Monitor. Jadi bisa dibilang memang hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan hanya di iNews. Pemirsa terima kasih. Menggali lebih dalam. Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Bandar Lampung yang sudah luar biasa ini. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Berikan pilihan kita, jangan takut karena ada prosedur yang sudah hanya di iNews. iNews Update pada hari dan jam berikut hanya di iNews. Pemeriksaan artis VS dan 2. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Resta Bandar Lampung. Artis VS dan 2 orang terduga. Cegah tangkap, cekal. Hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak. Hanya di iNews. Baik pemirsa, kita akan membahas tema tersebut dengan narasumber yang telah Kisah dari saksi mata mengungkap cerita di balik kasus yang terjadi di Lampung. Rata-rata perkaranya memang dilimpah dan di Catatan kasus hadir setiap hari dan jam berikut. kurang ya sebenarnya. Sebenarnya terkait pejabat itu pasti memahami mekanisme.
di iNews. Pemirsa, selain mengunjungi lokasi banjir di Desa Mekarjaya, Jabung, Lampung Timur akhir pekan lalu, Bupati Lampung Timur Dawam Raharjo juga menyempatkan diri melakukan panen raya padi bersama petani di Desa Mataram Baru. Warga setempat mengaku bersyukur panen padi kali ini terbebas dari bencana banjir. Dalam sambutannya, Dawam Raharjo mengatakan Lampung Timur harus mampu swasembada pangan mandiri karena memiliki lahan pertanian cukup luas, tersebar hampir di 24 kecamatan yang ada di Lampung Timur. Meski ada daerah yang saat ini tanaman padi petani terendam banjir, kita doakan semoga segera surut. Dawam merasa bangga kepada masyarakatnya karena pandemi COVID-19 justru dijadikan semangat serta motivasi untuk meningkatkan produksi padi. Menyangkut masalah harga, Dawam mengaku akan mencarikan solusinya, termasuk soal bantuan alat pertanian juga akan ditambah. Dawam juga berpesan dengan luas lahan persawahan yang dimiliki Kecamatan Mataram Baru, ada sebagian yang dapat ditanami sayur-sayuran serta buah-buahan. Camat, perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa Bupati, Camat, Kepala Desa tidak lebih adalah pelayan masyarakat. Harus saya sampaikan kata Nabi, yasiru wala tu'asiru, basiru wala tunafiru. Mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Tuh, ngundang bupati nggak usah nemen-nemen amat. Gampang, telepon, WA, datang. Tapi lek ora tumburan. Lek tumburan yo jenenge awak siji nggak iso mencolo putra mencolo putri. Oh, amplop apa isine? Nah, ini cek kalah. Dia pengen amplop ora perlu isi. Jadi ini kegiatan ini wujud bahwa masyarakat semakin artinya semakin makmur. Tadi Pak Ladinas nyampaikan ini panen ini mungkin agak cepat ya. Dengan harapan kita akan cepat mengikuti untuk tanam lebih awal. Jadi kalau bisa lebih awal, berarti kalau ada nggak Pak Kadis sebulan panen. Wah, makmur tenan mau ganti pegawai, ganti petani sebulan panen. Jadi ini, ayo kita rubah mindset. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, suatu bangsa kecuali kaum atau bangsa itu sendiri yang akan merubahnya. Jadi pemimpin jangan minta dilayani, harus melayani masyarakat. Kalau dulu sering telat-telat bupati, sekarang saya yang nunggu. Itu. Makanya tadi ini coba, tadi datang duluan bupati apa dulu kepala dinas? Ayo, saya tanya, dulu siapa? Iya, kan jelas duluan rakyat sama bupatinya. Jadi bupati hebat masih kalah dengan rakyat.
Coba lah diundang ini bupati teko rakyat rene kan plong-plong bupati ini. Nggih mboten? Iya, jangan kemelinti dadi bupati ya. Dadi bupati renek rakyat plonga-plongo. Rakyat wis tak wingi-wingi lah Bu Camat lho masang iki lek Bu Camat masang iki pras minggu ra kelar iki lho. Lek Bu Camat sing masang. Tapi kan anak buah kayak masuk camat kon masang umbul-umbul. Nah ini artinya kebersamaan. Kebersamaan. Tadi caranya bagaimana? Pak, saya nanya, namanya orang nggak ngerti. Pak, Kadis nanam 3 hari, setahun 3 kali panen, apa enggak tanah kita ini nanti? Oh enggak, katanya penyakit. Sekarang ada obatnya. Nah ini gunanya. Man arata dunya fa'alai bil ilmi wa man aratal akhirah fa'alai bil ilmi wa man aratahuma fa'alai bil ilmi. Apabila kita mau bahagia dunia harus dengan ilmu. Apa tani carane tani tak kok wong tani, carane tani tak bupati rusak kabeh lho. Iso-iso lek Lombok kae bal dijebol ora dipetil oyote kae langsung cap nih keriting jelas iki. Ngoten nggih? Iya aku dhisik pernah tandur. Jadi tandur dulu enak, anak sekarang penak. Dulu harus bayar SPP kon tandur dhisik. Itu. Nah, itu harus dengan ilmu. Harus dengan bahagia dan akhirat, harus dengan ilmu, apalagi bahagia dunia dan akhirat. Artinya apa? Tatkala kita ibaratnya panen raya ini kita usaha kita. Tatkala melalui akhirat kita ingat itu semua takdir, kodrat, irodat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong jadi manusia. Tatkala wah hebat, enggak, tapi itu memang kehendak usaha kita, tapi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alhamdulillah, mudah-mudahan seluruh anak Lampung Timur ini syukur. Kemarin saya baru meninjau sama Pak Kadis juga. Tapi Pak Kadis rawani ngadeg cek wedi. Ninjau Mekarjaya Jabung kebanjiran. Nah, airnya segini. Kalau segini apa? Masih kelihatan padi. Ini enggak ada, enggak kelihatan, tenggelam. Nah, ini suatu berkah bahwa masyarakat Mataram Baru kelihatan padinya hijau royo-royo, artinya hasilnya bagus. Mudah-mudahan kita berharap sana panen ini panen yang barokah, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, saudara sekalian, saya merasa bangga. Pertama, tadi disampaikan program itu dalam rangka bagaimana membantu masyarakat. Kalau namanya memuaskan belum tentu semua, tapi minimal kita harus berbuat. Saya sampaikan, Bu Camat jangan bosan-bosan. Kita harus turun merasa masyarakat. Kita turun dengan kepala desa, melihat apa yang kita bisa berbuat untuk masyarakat. Tadi ngomong-ngomong kan untuk pariwisata, Bu Camat kalau malam rame. Nah nanti kita suatu saat gelonong Bu Camat, kita ngeliat malam bersama masyarakat di tengah ladang, tengah sawah. Tenan yo. Hah? Wanira kepala desa nih. Ya jelas itu kebanggaan bagi masyarakat Lampung Timur. Saya selaku Bupati mengapresiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan ke depan kita berdoa bersama seluruh masyarakat Lampung Timur khususnya petani bisa makmur, tanahnya bisa dia tanami, sawahnya bisa tanami semua, panen tidak ada halangan, rintangan, tidak ada banjir, semua bisa minimal. Kalau nggak bisa 3 kali, minimal setiap tahun masyarakat pertanian panen 2 kali. Amin. Sementara Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Yusuf HR mengajak para petani mengkolaborasi penggunaan teknologi sebagai upaya peningkatan produktivitas. Menjadi petani juga harus bisa menjadi pilihan. Terlebih lagi sektor pertanian menyumbangkan peningkatan produk domestik bruto atau PDB. Sementara Camat Mataram Baru Sriyati mengatakan, untuk beberapa tahun ini wilayah Mataram Baru khususnya area pertanian di Desa Mataram Baru, Mandalasari, dan Kebon Damar terbebas dari banjir Waicurup setelah adanya pengerukan sungai. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini bisa mendekatkan kita Bapak Bupati dengan
masyarakat. Alhamdulillah kegiatan-kegiatan di Mataram Baru sudah mulai dilaksanakan setelah hampir 2,5 tahun pandemi. Kita tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pertemuan. Jadi alhamdulillah kita pada hari ini bisa melaksanakan. Untuk itu saya berharap kepada semua masyarakat agar kita tidak jatuh lagi di level 4, karena kita sekarang ada di level 3. Jangan lupa vaksinasi, karena salah satu indikator untuk naik atau turunnya level kita adalah vaksinasi. Untuk itu semua masyarakat saya mohon usia 12 tahun ke atas untuk melaksanakan vaksinasi. Bapak Ibu sekalian, banyak program-program Bapak Bupati yang sudah kita diluncurkan, yaitu KTP, KK, akte gratis. Kalau ini sudah biasa, hampir semua masyarakat sudah tahu. Kemudian izin untuk UMKM, ini juga hampir sudah tahu, sudah banyak yang mengurus. Nah, yang ketiga ini yang belum banyak tahu. Bapak Ibu tadi melihat ada ambulan 2 di sana, mungkin ya, yang ada merahnya sedikit tadi. Ambulan 119. Itu program yang langsung akan dirasakan oleh masyarakat. Jadi Bapak Bupati memberikan ambulan gratis TIS. Jadi kalau udah TIS tidak ada koma lagi. Jadi kepada masyarakat yang ada misalnya kasus gawat darurat, tinggal telepon, nanti dijemput, diantar sampai rumah sakit, itu gratis. Jadi mobil ambulan itu bisa dipakai siapapun, tidak harus punya BPJS, tidak punya BPJS juga bisa menggunakannya. Yang tidak boleh untuk dipinjam untuk mengantar jenazah ke makam, kemudian untuk mengantar pengantinan, misalnya dipinjam untuk pengantar pengantin, nggak boleh ya. Jadi yang boleh untuk mengantar pasien ke rumah sakit. Tuh. Kemudian program lagi unggulan Bapak Bupati, karena sebenarnya Bapak Bupati itu ingin setiap ada yang meninggal dikabari. Tetapi karena jumlah desa kita ini ada 264 desa, tidak mungkin Bapak Bupati akan datang setiap ada yang meninggal. Untuk itu Bapak Bupati mempunyai program memberikan santunan kepada masyarakat yang meninggal. Jadi bentuk bela sungkawa beliau ke masyarakat akan diberikan santunan mulai Oktober kemarin sebesar 500.000. Untuk itu kepada masyarakat semua, ayo kita sosialisasikan program-program Bapak Bupati itu. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.